Ya, super big match yang akan mempertemukan di putaran ke-6 nanti antara Chelsea melawan Manchester City yang akan bermain jam setengah 7 malam di Mola TV ya, atau kalian bisa nonton di platform lainnya yang biasa kalian nonton juga bisa ya. Jadi untuk sebelum kita mulai ke prediksi, saya mau kasih tahu dulu bahwa Chelsea dan City ini adalah pertandingan yang saya kira adu balas dendam atau lebih ke adu strategi juga ya, yang sangat luar biasa antara pelatih top dunia, antara Tuchel dengan Guardiola ya. Karena apa? Karena kedua tim ini sangat susah diprediksi sesuai data. Jadi apa maksudnya? Ya sama-sama kita akan sama-sama belajar dari prediksi ini. Bagaimana kesimpulan menurut data ini? Nanti kita sama-sama sambil memprediksi bareng-bareng ya. Oke, dari Chelsea yang sekarang berada di peringkat pertama, dari 5 kali bermain, 4 mencetak kemenangan dan 1 kali imbang dan belum pernah terkalahkan ya, dan berhasil mencetak 12 gol dan hanya kemasukan 1 gol. Jadi dengan agregat gol plus 11 dan poinnya 13 ya. Dan dipepet oleh Liverpool dan Manchester United di bawahnya ya. Lalu dari Manchester City di peringkat kelima, itu dari 5 kali main itu sudah memperoleh kemenangan 3 kali, imbang 1 kali dan kalah 1 kali ya, dan berhasil memasukkan 11 gol dan kemasukan 1 gol. Jadi dengan agregat gol plus 10 dan poinnya 10. Oke. Dari Chelsea kita tahu hasil imbang yang dilakukan Chelsea ini adalah saat melawan Liverpool, di mana Chelsea sebenarnya sudah unggul 0-1, lalu karena blunder dari Reece James yang melakukan handsball dan di kartu merah ya Reece James, dan berhasil dicetak gol penalti oleh Mohamed Salah, dan hasil imbang inilah yang terjadi di Chelsea dan belum pernah terkalahkan. Dan Manchester City, oke, untuk imbang itu kemarin melawan Southampton ya. Pertandingan sebelum ini itu di Liga Inggris, Manchester City ditahan imbang di kandang oleh Soton, dan lalu kekalahannya satu ini dari Tottenham Hotspur di laga pertama ya, yang dimana Song Heung-min bisa mencetak 1 gol untuk kemenangan Tottenham Hotspur di kandang Manchester City ya. Jadi untuk dua pertandingan ini ya, dua tim ini nanti di pertandingan ini itu Manchester City sudah mencicipi hasil imbang. Bedanya kalau Chelsea belum pernah mencicipi kekalahan ya. Dan kalau kita baca statistiknya dari Chelsea ya, kita mulai dari Chelsea dulu. Chelsea ini di statistiknya ini selalu mencetak clean sheet ya. Dalam 4 pertandingan itu mencetak clean sheet. Hanya nggak clean sheet lawan Liverpool tadi saja, 1-1 imbang. Sisanya clean sheet semua, dan nyetak gol itu 3-0, 3-0, 2-0 ya. Dan 2-0 itu hanya lawan Arsenal ya. Jadi Chelsea itu mencetak di bawah 3 gol itu hanya melawan Arsenal, dan kemasukannya hanya lawan Liverpool ya. Dan Manchester City untuk masalah gol itu setelah kalah 1-0 ya di kandang Tottenham Hotspur 1-0, itu Manchester City menang 5-0 lawan Norwich, menang 5-0 atas Arsenal, dan menang 0-1 lawan Leicester City di kandang Leicester City, dan ditahan imbang 0-0 kemarin lawan Southampton. Oke. Di sini yang menarik bahwa setelah saya belajar memprediksi dari semalam, itu sangat sulit untuk memprediksi data ini. Karena apa? Karena jumlah kemasukan dari dua tim ini sama-sama 1. Tandanya apa? Bahwa kedua tim ini, Chelsea dan Manchester City, itu sangat bagus di lini pertahanan, sama dengan Liverpool yang baru kebobolan 1 gol ya. Jadi Manchester City dan Chelsea ini hanya baru kemasukan 1 gol, kebobolan 1 ya. Dan untuk masalah mencetak gol itu dua tim ini nggak ada masalah. Oke, dari masalah pertahanan kita nggak usah bahas, intinya kedua tim ini bagus. Tapi saya mau bahas di lini depan dulu. Dari lini depan ya, dari Chelsea ini sangat mengandalkan Lukaku untuk mencetak gol ya. Kita tahu bahwa kemarin lawan Zenit aja di Liga Champions menang berkatnya Lukaku aja. 1-0 itu berkat golnya Lukaku ya. Dimana Lukaku selalu mencetak gol memang ya. Kita lihat dari historinya ya, Lukaku selalu mencetak gol, dan saya kira gol terbanyak dari Chelsea lebih banyak ke Lukaku ya. Tapi kalau di City di bagian mencetak gol itu City dari berbagai lini bisa mencetak gol ya. Itu yang saya ingin bahas, itu di lini depannya ini kedua tim ini ya. Jika Chelsea mempunyai Lukaku, di Manchester City itu banyak pemain yang bisa mencetak gol ya, nggak mengandalkan seorang striker saja. Nah ini yang saya katakan bahwa Manchester City sangat
bagus untuk di lini depan untuk mencetak gol karena mereka dari berbagai lini bisa mencetak gol. Chelsea pun bisa memang, tapi lebih banyaknya lebih ke Lukaku ya. Dari saya menonton nonton bola-bolanya permainan Chelsea, semua crossing ball itu mengarah ke Lukaku, selalu memberikan Lukaku untuk memberikan ruang untuk mencetak gol. Beda dengan City yang lebih bermain ke one two atau melakukan penetrasi ya untuk memberikan assist ke pemain tengah dan mencetak gol. Itu perbedaannya dari lini serang Manchester City dan Chelsea ya. Dan kembali lagi City kemarin harus mulai ada sedikit kesal juga ya karena kalah di Liga Champions lawan Chelsea, padahal tahu sendiri City itu mengebur abis pertahanan Chelsea. Jadi Chelsea hanya melakukan serangan beberapa kali dan langsung bisa mencetak gol. Dan City nggak bisa mencetak gol ya, dan hasilnya 1-0 untuk kemenangan Chelsea di Liga Champions. Jadi saya kira ini ada adu dendam juga Manchester City untuk memperlihatkan kualitas mereka di depan penonton atau pendukung dari Chelsea karena bermain di kandang Chelsea ya. Jadi untuk kita merajut ke masalah prediksi, ini saya nggak perlu panjang-panjang banget video ini karena saya nggak bisa memprediksi terlalu dalam banget. Tapi kalau saya simpulkan dari kedua tim ini bahwa masalah pertahanan mereka yang sangat bagus inilah yang saya katakan apakah Chelsea dan City bisa mencetak 2 gol ke gawang masing-masing tim ini. Ya saya belum berani mengatakan tidak ya. Tapi kalau dari data ini sangat sulit untuk menjebol dari pertahanan kedua tim ini. Jadi saya kira untuk pertandingan kali ini saya lebih memprediksikan untuk skor imbang antara 0-0 atau 1 sama ya. Itu prediksi pertama saya itu hasil imbang antara 0-0 atau 1 sama. Ya, apakah ada gol? Saya belum jamin karena kedua tim ini kan kalau dilihat dari masalah golnya luar biasa. Tapi kembali lagi di pertahanan ini juga mereka ini baru kebobolan masing-masing 1 gol. Ya, jadi kalau misalkan memang salah satu tim nanti ada mencetak gol dulu ya berarti otomatis nggak mungkin clean sheet nih. Hasil imbangnya mungkin bisa 1 sama. Tapi kalau 2 sama, saya jujur ragu. Apakah Chelsea bisa menjebolkan gawang City 2 gol dan sebaliknya apakah City bisa memasukkan 2 gol ke gawang Chelsea? Itu saya masih ragu ya. Jadi untuk prediksi saya ya lebih ke imbang antara 0-0 atau 1 sama ya. Itu. Lalu prediksi kedua saya ya karena kan saya selalu membuat prediksi 3 ya dari yang terkuat sampai yang terlemah. Jadi prediksi terkuat saya itu hasil imbang dan prediksi kedua saya ya itu memang nggak terlalu jauh dengan prediksi ketiga ya antara City menang atau Chelsea menang itu nggak terlalu jauh. Tapi kalau saya lebih membandingkan kedua tim ini, walaupun di kandang Chelsea itu saya lebih unggulkan Manchester City di prediksi kedua saya untuk menang. Dan prediksi ketiga saya Chelsea. Jika memang Manchester City bisa menang itu antara 0-1 atau 1-2 kemungkinan. Atau mungkin bisa salah satu tim clean sheet ya paling 0-1 mencuri gol tipis. Ya, tapi kembali lagi ini kan di kandang Chelsea ya. Tapi kalau saya lihat saya sudah belajar dari masalah lini depannya, terus masalah Manchester City kemarin abis imbang lawan Southampton ya, dan Chelsea kan win streak terus nih ibaratnya loh. 2 pertandingan ini kan win streak terus ya, ditambah kemarin Piala Inggris kan adu penalti menang lagi nih, win streak terus lah ibaratnya. Dan City kan kemarin abis imbang lawan Southampton di Liga Inggris. Apakah hari ini City akan imbang lagi atau kalah? Karena dia kan masih di peringkat kelima, dia harus kembali ke 2 besar, bahkan bukan 3 besar ya, 2 besar atau 1 besar gitu ibaratnya, peringkat 1, peringkat 2. Nah saya kira itulah yang saya lebih mendukung City untuk menang di prediksi kedua saya walaupun tipis dengan Chelsea menang ya. Tapi kembali lagi dengan mentalnya City yang kemarin habis imbang lalu mungkin ada sedikit balas dendam sakit hati kalah di Liga Champions, itu City ada di prediksi kedua saya untuk menang mungkin dengan skor tipis 0-1 atau 1-2 tapi kemungkinan sih 0-1 ya, kecuali kalau di sini Chelsea bisa memasukkan ya 1-2 gitu. Ya, kembali lagi jika Chelsea menang ya nggak jauh beda skornya dengan Manchester City. Tapi saya nggak yakin kalau jika Chelsea menang itu saya kira Manchester City harusnya bisa mencetak gol walaupun menang. Beda dengan City. Kalau City menang kemungkinan bisa clean sheet bisa. Tapi kembali lagi Lukaku inilah yang sangat on fire banget di setiap pertandingan ini, selalu Lukaku mencetak gol ya. Tapi kalau Chelsea menang saya kira skor yang paling bagus itu ya kemungkinan itu 1-0. Ya, tapi kalau City itu bisa 1-2 atau 2-0 bisa di kandang walaupun di kandang Chelsea. Karena saya lebih memberatkan City menang karena itu saya tadi katakan, lini depannya itu untuk mencetak gol itu lebih banyak untuk pemain mencetak gol. Ya, apalagi Jack Grealish sudah ada di sana di sayap kiri ya. Di sayap kanan mungkin ada Ferran Torres yang nanti main atau Sterling atau Mahrez, tapi biasanya kan Ferran Torres ya. Sterling sama Mahrez biasanya dicadangan dulu. Dan sedangkan Chelsea itu mau Simon kan bermain di sayap kanan sekarang.
ya. Jadi lebih bagusnya sih sebenarnya kalau pemain di tengah ya sebenarnya, tapi nggak tahu juga. Jadi kembali lagi ya, kalau untuk pertandingan kali ini di prediksi pertama saya hasil imbang antara 0-0 atau 1-sama. Kalau terjadi lebih dari 3 gol saya nggak yakin karena kedua tim ini susah ditembus. Jadi kemungkinan kalau di under 30 saya yakin ya, lebih yakin ketimbang di luar dari 3 gol. Kalau di atas 3 gol di luar prediksi data. Ya, walaupun memang kedua tim ini sama-sama mencetak golnya gila-gilaan, tapi kedua tim ini juga bertahannya paling super karena 5 pertandingan baru kebobolan 1 tok kedua tim ini ya. Jadi saya kira skor yang paling bagus atau idealnya 1-sama untuk hasil imbang nanti malam. Lalu hasil kedua itu City lebih diunggulkan, kemungkinan akan menang 0-1 atau 1-2 atau clean sheet 0-2 juga bisa ya. Dan Chelsea di terakhir, prediksi terakhir saya walaupun di kandang Chelsea ya, itu Chelsea mungkin menang tipis 1-0 atau ya bisa mencetak 2 gol ya nggak tahu ya. Tapi kembali lagi, andalan Chelsea ini hanya Lukaku soalnya. Jadi kemungkinan untuk mencetak lebih dari 1 gol saya nggak tahu kalau Lukaku bisa melakukan, kecuali kalau Lukaku mencetak 2 gol ya saya masih bisa. Tapi kalau Lukaku kan saya kira akan dijaga ketat nanti oleh pemain City. Karena itulah saya bilang kenapa saya mengunggulkan City di bawah peringkat imbang di prediksi kedua saya. Karena udah ketahuan gitu loh, pemain Chelsea ya hanya Lukaku aja nanti yang dijaga ibaratnya gitu. Beda dengan City yang lebih kemana semua lini bergerak, di situ mereka bisa mencetak gol ya. Jadi untuk pertandingan nanti malam antara Chelsea dan Manchester City itu lebih ke prediksi imbang, dan prediksi kedua saya itu City yang menang, dan di prediksi ketiga saya Chelsea yang menang ya. Jadi dengan skor yang mungkin sangat tipis, pokoknya di bawah 3 gol lah. Kalau imbangnya mungkin 0-0 atau sama, kalau City yang menangnya mungkin 0-1, dan Chelsea kalau menangnya juga 1-0. Kemungkinan seperti itu karena kedua tim ini susah dijebol ya. Jadi itu aja prediksi aku antara Chelsea melawan Manchester City yang nanti main cepat banget jam 6:30 malam, dan kalian bisa nonton di Mola TV atau platform lainnya yang kalian bisa nonton ya. Itu jadi prediksi dari aku. Semoga perjalanannya pertandingan nanti sangat seru ya. Oke, thank you ya. See you.